Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin Bujang mau membahas mengenai siapa itu Superman Woolocks. Apakah Superman ini ada hubungannya dengan Batman Woolocks? Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Oke, kisah ini dimulai dengan Clark Kent yang sedang bekerja seperti biasanya di Daily Planet. Namun tiba-tiba, dia dihubungi oleh Batman. Di sini Batman menyuruh Clark Kent agar segera pergi menuju ke Watchtower. Clark Kent pun segera pergi dari Daily Planet dan terbang menuju ke tempat Batman. Di tengah perjalanannya, Clark alias Superman ini merasakan ada yang aneh dengan suara Batman. Superman pun menanyakan, apakah Batman baik-baik saja? Batman pun menjawab jika dirinya baik-baik saja. Sesampainya Superman di Watchtower, Superman sangat terkejut melihat apa yang terjadi di sana. Semua member dari Justice League tewas mengenaskan di hadapannya. Dan tidak hanya itu, Superman tiba-tiba saja tertunduk dan muntah-muntah hingga mengeluarkan darah. Lalu di hadapan Superman muncullah Batman yang memanggilnya tadi. Dan Batman yang di hadapan Superman ini adalah Batman Woolocks. Ya, ini seperti yang terjadi di kisah awal Batman Woolocks dulu, di mana setelah terinfeksi oleh racun Joker, Batman mulai membantai seluruh anggota Justice League, termasuk di sini Superman. Dan ini terjadi di Earth -22. Kemudian kisah berlanjut ke Earth Zero, yaitu bumi utama, di mana di sini Batman dan Superman diberitahu oleh Komisaris Gordon kalau seorang anak usia 13 tahun baru saja diculik. Dan yang menculik anak tersebut adalah Batman yang berasal dari Dark Multiverse, alias Batman Woolocks. Superman dan Batman pun pergi mencari keberadaan anak yang diculik ini. Dari informasi Komisaris Gordon, kemungkinan lokasi terdekat anak yang hilang itu berada di sebuah gang. Dan gang tersebut adalah gang di mana Bruce melihat kedua orang tuanya tewas di depan matanya. Kemudian dengan penglihatan X-ray-nya Superman, mereka dengan mudah menemukan semacam ruangan di bawah gang tersebut. Superman lalu memukul tanah pada gang tersebut hingga membuat sebuah lubang yang sangat dalam ke bawah. Mereka berdua pun kemudian masuk ke bawah gang itu dan disambut oleh semacam robot penjaga berbentuk Batman yang menyerang mereka. Superman dan Batman yang diserang oleh robot-robot ini pun dengan mudah menghadapi mereka semua. Kemudian, Superman dan Batman masuk lebih dalam lagi di bawah gang tersebut, hingga mereka sampai pada suatu ruangan di bawah gang tadi. Dan ternyata, ruangan itu adalah Batcave-nya si Batman Woolocks. Superman dan Batman pun memeriksa Batcave itu. Di saat mereka sedang memeriksa sudut-sudut Batcave Batman Woolocks ini, Batman menemukan semacam cetakan Batarang di sana. Batman mengatakan jika cetakan Batarang ini memiliki kecocokan dengan serum yang bisa merubah orang menjadi seperti Batman Woolocks. Dan serum tersebut juga bergabung dengan N-Metal. Lalu Superman melihat di sana juga ada Catur dengan posisi bidaknya sedang dalam keadaan draw, di mana pergerakan dari sisi lawan akan menghasilkan kekalahan. Superman menganggap itu adalah sebuah pesan bagi mereka dari Batman Woolocks. Superman pun lalu menggerakkan satu buah bidak Catur tersebut, dan tiba-tiba layar komputer di hadapan mereka hidup dan menampilkan banyak gambar superhero, namun dengan wajah yang dihias seperti Joker. Batman yang melihat itu pun mengatakan, jika semua orang yang ada di layar tersebut berpotensi untuk menjadi target dari Batman Woolocks ini, yang kemudian akan diinfeksikannya dan dirubah menjadi seperti dirinya. Hal ini membuat Batman tidak tahu lagi siapa orang yang bisa dia percaya pada saat itu. Di saat sedang berpikir sambil menatap layar tadi, Batman tiba-tiba saja diserang oleh Robin versi bocil kematian. Batman pun langsung membanting Robin kematian ini. Robin kematian ini pun mulai mengoceh. Dari mulutnya keluar kata-kata, mengambilku dari keluargaku, menusukku dengan Batarang, mengubahku, membuatku memakai kostum ini. Dia bilang, aku terlalu polos untuk misi ini, tapi dia bisa menggunakanku. Superman yang melihat Robin bocil kematian ini meracau tidak jelas berusaha menenangkannya. Superman mengatakan jika dia bisa mempercayai Superman, dan Superman akan membawanya kembali ke rumahnya. Tapi tidak disangka, bocil kematian ini malah berkata, kau tidak mengerti, aku senang dia mengambilku. Dia telah membebaskanku. Tidakkah kalian mengenaliku? Namaku Billy, Billy Batson. Seketika Billy Batson pun berteriak, Shazam!
Petir pun menyambar Billy dan dia langsung berubah menjadi Shazam. Shazam pun lalu menyerang Batman dengan petirnya dan mencekik Superman sambil mengeluarkan suara tawa yang dramatis. Ah, ah, ah. Kemudian scene beralih ke GCPD Armory di luar kota Gotham, tempat di mana senjata-senjata yang berbahaya milik penjahat disita di sana. Tampak Komisaris Gordon sedang mencoba masuk ke dalam situ bersama seseorang yang misterius. Orang misterius ini terlihat memiliki tangan dengan kuku-kuku yang tajam. Kemudian kembali lagi ke perbakuan Taman Shazam Mulok dengan Batman dan Superman. Batman menyerang Shazam dengan batarangnya, namun Shazam dengan mudah menangkap semua batarang Batman ini, kemudian melesat terbang ke langit sambil menghantam Superman dengan sihirnya. Gangguan terhadap Shazam yang sekarang sudah menjadi Shazam Mulok ini juga ikut mengganggu beberapa pengguna sihir lainnya di Justice League Dark. Superman yang dari tadi menahan diri pun mulai mengarahkan keseriusannya. Dia berhasil mencekik Shazam dan bersiap menembakkan Heat Vision-nya. Shazam yang terdesak langsung berubah kembali ke wujud anak kecilnya. Billy pun memohon ampunan kepada Superman dan Superman pun tergerak hatinya melihat anak kecil di hadapannya. Namun ternyata ini hanyalah tipuan dari Shazam. Seketika dia langsung berteriak, "Shazam!" dan membuat Superman tersambar oleh petir hingga Superman pun bisa dicekik oleh Shazam Mulok ini. Shazam pun bersiap menusuk Superman menggunakan batarang khusus milik Batman Mulok, yang mana hal ini akan membuat Superman menjadi bawahan dari Batman Mulok. Namun beruntung di sini, Batman datang membantu Superman dengan pesawat jetnya dan menembak Shazam. Batman kemudian melompat keluar dari pesawatnya dan menusuk Shazam ini dengan batarang Batman Mulok yang berlogo seperti Shazam. Namun tentu saja Shazam tidak tinggal diam. Dia mengucapkan lagi kata Shazam dan membuat Batman terkena sambaran petir hingga terjatuh ke bawah. Superman pun langsung terbang menyelamatkan Batman, sementara Shazam kabur menjauh dari sana. Kemudian kisah berlanjut ke Fortress of Solitude, di mana Batman yang terluka tadi sedang disembuhkan di dalam ruangan khusus di dalam Fortress of Solitude. Setelah keluar dari tempat pemulihannya secara paksa, Batman berdiskusi dengan Superman mengenai keadaan mereka, termasuk mengenai Shazam yang sudah terinfeksi oleh Batman Mulok, dan Batman Mulok yang membuat 6 batarang khusus untuk menginfeksi orang lain. Setelah perdebatan panjang, Superman mengusulkan rencananya, yaitu jika Batman Mulok membuat batarang untuk menginfeksikan dirinya dan membuat dirinya menjadi sekutu Batman Mulok, maka Superman di sini akan melakukan hal itu. Alias di sini, Superman berniat menginfeksikan dirinya secara sengaja dengan batarang Batman Mulok tadi. Kemudian waktu pun berlalu. Kita beralih ke gedung Hall of Justice di Washington DC, di mana di bawah gedung Hall of Justice ini, Batman Mulok sedang dipenjarakan oleh Batman dengan penjara yang dia bangun khusus di sana. Namun saat Batman dan Batman Mulok ini sedang berbicara, penjara tersebut diterobos paksa oleh sesuatu. Dan sesuatu yang menerobos paksa itu adalah Superman. Superman yang sekarang sudah menjadi Superman Mulok. Superman Mulok pun datang dan membebaskan Batman Mulok. Setelah bebas, mereka berdua pun sama-sama tertawa dengan tawa khas Joker mereka. Oke, lanjut. Superman bersama Batman Mulok ini yang sudah bebas mulai keluar dari penjara tersebut. Sementara Batman hanya melihat semua ini di depan layar komputernya. Hal ini karena Batman setuju dengan rencana Superman yang menginfeksikan dirinya dengan Joker Toxin, hingga Superman berubah menjadi Superman Mulok. Hal ini dikarenakan Batman percaya psikologi Kryptonian cukup kuat untuk menahan efek dari Joker Toxin selama beberapa saat. Semua hal ini mereka lakukan demi mengetahui rencana asli dari Batman Mulok ini. Setelah berjalan beberapa saat, Superman dan Batman Mulok ini sampai di tempat penyimpanan senjata di Hall of Justice. Batman Mulok tampak senang dan berkata, kalau mungkin dia bisa mengambil beberapa mainan yang ada di sana. Kemudian di sini Superman Mulok bertanya kepada Batman Mulok, kenapa kita tidak langsung ke atas sana dan membunuh semua superhero di Hall of Justice? Batman yang mendengar ini dari tempatnya pun mulai curiga kalau Superman sekarang sudah mulai diambil alih oleh Joker Toxin. Sedangkan Batman Mulok yang mendengar pertanyaan Superman menjawab, jika hal itu terlalu cepat untuk sekarang, karena superhero di atas sana mempunyai peran tersendiri di dalam rencananya. Di sini Batman Mulok mengatakan kalau infeksinya akan membunuh semua makhluk hidup di multiverse, sama seperti saat ibu Superman yang mati ketika planet Krypton meledak. Di sini Batman Mulok mulai menyinggung masalah orang tua Superman.
dan juga keluarga Superman. Superman yang masih memiliki kesadaran pun termakan emosi mendengar hal itu, dan langsung menyerang Batman Wolof ini dengan nafsu membunuhnya. Seketika, Batman yang dari tadi melihat dari ruangannya pergi menuju ke tempat Superman, dan langsung menginjeksikan obat penawar kepada Superman. Kemudian Batman pun langsung mengaktifkan pengekang untuk menahan Batman Wolof dan Superman saat itu juga. Di sini Batman berkata kepada Superman, jika Batman Wolof sudah tahu kalau Superman ini cuma berpura-pura menjadi sekutunya. Dan bukan hanya itu, Batman Wolof bahkan sudah mengetahui dari awal jika Shazam gagal melakukan tugasnya, dan Batman Wolof ini juga tahu kalau dia tidak benar-benar keluar dari tempat penjaranya. Alias semua yang dia lihat di sekitarnya tadi adalah sebuah hologram. Namun dengan hologram sehebat tadi pun tidak bisa menipu indera dari Batman Wolof ini. Setelah memasukkan Batman Wolof ke dalam penjara lagi, Batman membawa Superman menuju ke tempat di mana Batman mengurung Superman ini dengan sinar matahari kuning. Yang mana hal ini akan mempercepat penawar racun tadi bekerja pada tubuh Superman. Sementara Batman pergi dari Hall of Justice menuju kota Gotham dan mencari Komisaris Gordon yang ternyata sudah terinfeksi oleh virus Joker dan menjadi bawahan dari Batman Wolof. Dan ya, kisah Superman Wolof berakhir di sini. Sebenarnya Superman tidak seutuhnya menjadi seperti Joker. Namun sepertinya cukup menarik jika Superman benar-benar berubah menjadi seperti Batman Wolof. Tapi ya, kalau dibandingkan dengan Batman Wolof tentu masih lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Superman Wolof. Oke, like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang makin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.